Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Tori Awali Fardiansa ingin mempresentasikan tentang perpindahan panas dan apa saja yang ada di perpindahan panas tersebut. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita melihat ke slide ini. Yang pertama itu kita harus tahu dulu apa sih perpindahan panas itu. Pastikan banyak bertanya-tanya, dan di sini saya menyimpulkan perpindahan panas itu adalah proses perpindahan energi kalor atau panas karena adanya perbedaan temperatur, di mana energi kalor akan berpindah dari temperatur media yang lebih tinggi ke temperatur media yang lebih rendah. Proses perpindahan panas akan terus berlangsung sampai ada kesetimbangan temperatur yang terjadi pada kedua media tersebut. Prosesnya terjadi perpindahan panas dapat terjadi secara ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Nah, jadi perpindahan panas itu mempunyai proses ada 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kita akan mengulas lebih dalam lagi tentang, yang pasti kita akan kupas satu persatu, ya kan, perpindahan panas konduksi, perpindahan panas konveksi, perpindahan panas radiasi. Ada 3. Oke, yang pertama ini perpindahan panas konduksi. Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas yang terjadi pada suatu media padat atau pada media fluida yang diam. Konduksi terjadi akibat adanya perbedaan temperatur antara permukaan yang satu dengan permukaan yang lain. Pada media tersebut, ilustrasi perpindahan panas secara konduksi seperti gambar di bawah ini. Gambar berikut ya. Kita lihat di situ ada kayak apa ini? Ibarat ini apa? Aluminium lah. Ketika kita panaskan dari titik sini, dari titik A, maka panasnya akan merambat menuju ke titik B. Seperti itu. Konsep yang ada pada konduksi merupakan suatu aktivitas atomik dan molekuler, sehingga peristiwa yang terjadi pada konduksi adalah perpindahan energi dari partikel yang lebih energik atau molekul yang lebih berenergi atau bertemperatur tinggi menuju partikel yang kurang energik, molekul yang kurang berenergi atau bertemperatur lebih rendah akibat adanya interaksi antara partikel-partikel tersebut. Proses perpindahan panas secara konduksi pada steady state melalui dinding datar suatu dimensi seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, ini. Oke. Ini ada rumus Gikon sama dengan negatif Ka dt per dx. Gikon adalah laju perpindahan panas konduksi. Satuannya W. K konduktivitas termal bahan. Satuannya W M kali K. A luasnya itu luas penampang tegak lurus terhadap arah aliran panas. Satuannya M. dt per dx itu gradien temperatur pada penampang tersebut. Satuannya K per M. Tanda minus diselempangkan agar memenuhi hukum termodinamika kedua yang menyebutkan bahwa
panas dari media bertemperatur tinggi akan bergerak menuju media yang bertemperatur rendah. Oke, selanjutnya perpindahan panas konveksi. Apa sih perpindahan panas konveksi ini? Perpindahan panas konveksi ini adalah perpindahan panas dari suatu permukaan media padat atau fluida yang diam menuju fluida yang mengalir atau bergerak. Begitu pula sebaliknya yang terjadi akibat adanya perbedaan temperatur. Ilustrasi perpindahan panas itu berada di slide selanjutnya. Nah, ini adalah gambar proses perpindahan panas secara konveksi. Suatu fluida memiliki temperatur T yang bergerak dengan kecepatan V di atas permukaan benda padat. Temperatur media padat lebih tinggi dari temperatur fluida, maka akan terjadi perpindahan panas secara konveksi dari benda padat ke fluida yang mengalir. Yang kedua, ini gambar tentang perpindahan panas konveksi dari permukaan media padat ke fluida yang mengalir. Di sini ada beberapa rumus. Ada rumus ya, ini ada rumus juga. Laju perpindahan panas konveksi mengacu pada hukum Newton tentang pendinginan. Newton Law of Cooling, yang dimana Knopf sama dengan HAS kali dalam kurung TS dikurangi T, dimana Kirchhoff laju perpindahan panas konveksi satuannya W, H koefisien perpindahan panas konveksi satuannya W per meter kuadrat kali K. AS kecil, luas permukaan perpindahan panas meter persegi meter kuadrat. TS temperatur permukaan satuannya K. T temperatur fluida satuannya juga K. Menurut perpindahan panas konveksi, aliran fluida dapat diklasifikasikan menjadi ada dua, konveksi paksa dan konveksi alamiah. Konveksi paksa atau bisa disebut forced convection terjadi bila aliran fluida disebabkan oleh gaya luar seperti blower, pompa, atau bahkan kipas angin. Konveksi alamiah atau bisa disebut natural convection terjadi bila aliran fluida disebabkan oleh efek gaya apungnya, bouncy forced effects pada fluida. Temperatur berbanding balik dengan massa jenis density, di mana semakin tinggi temperatur suatu fluida, maka massa jenisnya akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, perpindahan panas radiasi. Apa sih perpindahan panas radiasi ini? Kita kupas bersama-sama. Perpindahan panas radiasi dapat dikatakan sebagai proses perpindahan panas dari suatu media ke media lain akibat perbedaan temperatur. Tanpa memerlukan media perantara, peristiwa radiasi akan lebih efektif terjadi pada ruang hampa, berbeda dari perpindahan panas konduksi dan konveksi yang mengharuskan adanya media perpindahan panas. Di sini ada 3 rumus. Yang pertama ini berdasarkan besarnya radiasi yang dipancarkan oleh permukaan suatu benda nyata. Ya, ini rumusnya Q rad kali G sama dengan apa ini? Sigma ya, sigma kali OTS pangkat 4 kali A. Sedangkan untuk benda hitam sempurna atau black body dengan nilai emisivitas sigma sama dengan 1 memancarkan radiasi ini menggunakan Q rad kali B. Rumusnya udah jelas di situ ya. Kali ini nanti kita coba
contoh soalnya. Dan selanjutnya pertukaran panas radiasi di keseluruhan antara permukaan dengan sekeliling, surrounding dengan temperatur sekeliling atau T-sur adalah di bawah ini. Kira sama dengan sigma kali itu sesuai dengan itu ya. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kurang jelas, nanti saya akan lanjutkan contoh soalnya di to be continue ke part 2. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.